Selamat pagi Sobat STI, semoga kita sekalian tetap diberkati Tuhan di tahun yang baru, dengan kehidupan yang baru dan Tuhan menyertai setiap pelayanan kita. Renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini yang juga menjadi berkat bagi saya sendiri, terambil dari kitab Filemon, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20, saya akan membacakannya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Untuk membuka perenungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami menyerahkan kesempatan ini, biarlah kami bisa merenungkan firman-Mu dari kitab Filemon, dari kisah Onesimus, Paulus, dan juga Filemon. Biarlah kami bisa banyak belajar dan kami menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik Sobat STI, saya akan menceritakan sedikit latar belakang dari kitab Filemon. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia di dalam penjara. Jadi kisah di balik ini adalah Onesimus pernah kabur gitu ya, bukan pernah, tapi sebelumnya kabur dari Filemon karena Onesimus statusnya saat itu adalah budak. Kemudian dengan pasti Tuhan juga yang mengatur, Onesimus menjadi pelayan Tuhan bersama Paulus di penjara, seperti itu. Jadi Onesimus melayani Tuhan, membantu pelayan Tuhan yaitu Paulus ketika sedang berada di penjara. Nah, sedikit sekilas tentang budak. Jadi pada saat itu memang budak itu statusnya jauh sekali kalau dengan Filemon yang adalah tuannya. Jadi budak itu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Filemon, namun pada saat itu dengan berbagai sumber yang ada ya, Onesimus didapati malah mencuri, kemudian kabur dan dengan pertolongan Tuhan, ya entah bagaimana caranya Tuhan menolong dengan setiap perjalanan Onesimus sampailah ia bertemu dengan Paulus dan bertobat, seperti itu. Jadi ini adalah pelayanan Onesimus yang pertama ya, mungkin karena diperintahkan oleh Paulus untuk menyampaikan suratnya kepada Filemon, seperti itu. Yang menjadi perenungan yang penting bagi saya sendiri, menurut saya adalah ada mutualisme iman. Jadi saya menandai renungan ini dengan satu tema, mutualisme iman dalam kitab Filemon. Mutualisme iman ini seperti apa? Di sini ada hubungan antara Paulus, Onesimus, dan Filemon. Paulus meminta agar Filemon menerima Onesimus. Bahkan Paulus dengan merendahkan diri di sini di ayat yang ke-10 ya. Di ayat yang ke-10 mengajukan permintaan kepadamu. Jadi Paulus itu bukan memerintahkan tapi mengajukan permintaan supaya
Onesimus bisa diterima kembali oleh Filemon, seperti itu. Paulus merendahkan diri, bahkan Paulus menjadikan Onesimus itu seperti Paulus. Jadi harga Onesimus itu seperti harganya Paulus. Keberhargaan dirinya Onesimus itu seperti keberhargaan diri Paulus. Paulus memandangnya seperti itu, agar Filemon bisa menerimanya. Jadi mutualisme imannya adalah ketika Filemon oleh karena Paulus bisa menerima Kristus sehingga jiwanya diselamatkan. Sekarang Paulus minta kepada Filemon supaya Onesimus yang sudah percaya juga bisa diterima untuk sama-sama melayani Tuhan. Begitu juga dengan Paulus yang sangat bersuka cita karena Onesimus bertobat. Begitu juga dengan kehidupan pelayanan Filemon, seperti itu. Jadi apa yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Dalam pelayanan kita melayani bersama dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pelayan Tuhan, entahkah itu mahasiswa, entahkah itu anak sekolah minggu, entahkah itu remaja. Pasti kita kadang tidak puas dengan rekan pelayanan kita, entahkah itu istri, entahkah itu suami, siapapun mereka. Kita tidak puas atau bahkan kita punya masalah gitu ya. Kadang ekspektasi kita yang terlalu tinggi gitu, atau kita yang terlalu rendah, jadi kita tidak bisa mengimbangi partner pelayanan kita gitu. Oleh sebab itu, mutualisme iman dalam pemberitaan Injil yang saya renungkan sendiri bagi diri saya, yang pertama itu adanya pengampunan. Jadi pengampunan itu sangat penting karena pengampunan itu diperlukan semua orang. Dalam pengalaman pribadi saya di tempat kerja ya, saya merasakan begitu tidak nyaman, begitu tidak enak ketika saya didiamkan karena saya membuat suatu kesalahan. Itu artinya saya belum diampuni gitu ya oleh partner saya, partner kerja saya. Jadi beberapa hari didiamkan itu sangat tidak nyaman. Rasanya mau berjalan tidak nyaman, mau makan salah gitu ya, mau noleh ke kanan salah, toleh ke kiri salah, mau membuat keputusan salah gitu karena saya belum diampuni gitu. Itu kalau kita yang di posisinya butuh pengampunan. Nah, bagaimana kalau posisinya kita yang harusnya mengampuni orang lain? Kita mengampuni partner pelayanan kita, seperti itu. Ini juga pernah saya alami sendiri dalam kehidupan saya ketika melayani Tuhan. Ada salah seorang pelayan Tuhan yang mungkin standarnya terlalu tinggi seperti itu. Jadi saya tidak bisa mengikuti. Akhirnya saya, istilah anak zaman now itu kena mental sendiri gitu ya, merasa bersalah, merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Akhirnya saya membenci beliau gitu. Nah, ketika saya membenci, saya tidak mengampuni, ya saya memang benar-benar tidak mampu saat itu. Jadi pengampunan itu sangat penting. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, sekitar 6 bulan ya, setengah tahun, saya bisa mengampuni. Akhirnya saya bisa menjalani kehidupan pelayanan dengan tenang seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah pengampunan. Yang kedua adalah memanusiakan manusia, jadi menerima orang lain. Memang pada saat itu budaya budak gitu, itu memang udah sering gitu. Tapi untuk orang yang sudah mengenal Kristus, untuk orang yang sudah melayani Tuhan, pasti mengenal ya, kalau orang dijadikan budak itu pasti tidak nyaman gitu, dipaksa, dipekerjakan tanpa mendapat upah misalnya seperti itu. Pasti Filemon sudah memahami itu. Jadi ketika Paulus meminta Filemon untuk mengampuni atau memaafkan atau memanusiakan Onesimus, menerima kembali Onesimus, di sini Filemon bertindak memanusiakan orang lain seperti itu. Walaupun tidak ada balasan surat dari Filemon, tapi itu yang diharapkan oleh Paulus. Nah, yang ketiga adalah berjejaring ya. Jadi yang pertama pengampunan, penting sekali pengampunan. Yang kedua adalah memanusiakan manusia atau menerima orang lain, menghargai orang lain. Yang ketiga adalah berjejaring. Jadi ketika Paulus ingin menyampaikan khotbahnya atau suratnya, Paulus melalui Onesimus. Sampailah surat tersebut kepada Filemon. Jadi inilah berjejaring ya, berhubungan dengan orang lain. Jadi ketika kita melayani Tuhan, itu kita tidak bergerak sendiri. Kita butuh orang lain. Bagaimanapun orang lain itu, tidak mampukah dia misalnya tidak sepandai yang kita harapkan, tidak skillnya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi dia tetap dipakai Tuhan gitu. Jadi mari kita berjejaring dengan berbagai macam manusia, berbagai macam orang dengan latar belakang masing-masing, dan kita perlu menerimanya seperti itu. Nah, ketika surat ini sudah diterima oleh Filemon,
Sampai sekarang surat ini menjadi kitab, menjadi berkat untuk kita sekalian. Ternyata banyak orang diberkati, seperti itu. Jadi bagi kita sekalian, Sobat STII, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun bentuk pelayanan kita, siapapun partner yang menjadi pelayan kita, mari kita saling menguntungkan. Disinilah mutualisme iman dalam pemberitaan Injil. Mari kita saling mengampuni, mari kita memanusiakan orang lain, dan kita terus berjejaring, artinya kompak. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kerjasama kita nikmati segala proses yang ada, syukuri setiap orang yang Tuhan kirimkan bagi kita, dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami belajar untuk bisa mengampuni orang lain, untuk bisa menghargai orang lain, memanusiakan orang lain, dan kami bisa kompak bekerja sama. Tolonglah setiap pelayanan kami, apa yang kami kerjakan, biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.